Pemirsa, kecelakaan antara bus penumpang dan pick-up pengangkut sayur terjadi di Sragen, Jawa Tengah pagi tadi. Akibat kecelakaan ini, sejumlah penumpang dan pengemudi alami luka-luka. Kecelakaan parah terjadi antara bus penumpang Sugeng Rahayu dengan pick-up pengangkut sayur di perempatan pos Lantas Sragen, Jawa Tengah pagi tadi. Kecelakaan dipicu bus yang dikemudikan secara ugal-ugalan dan menerobos lampu lalu lintas. Akibatnya saat pick-up melintas, pengemudi bus tak bisa mengendalikan laju dan tabrakan tak terhindarkan. Akibat tabrakan ini, dua penumpang bus dan sopir pick-up alami luka-luka dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara kasus ini kini ditangani oleh Polres Sragen, Jawa Tengah. Pemirsa, seorang ibu hamil meninggal di mobil ambulans saat menuju ke rumah sakit rujukan. Hasil swab antigen reaktif, pihak keluarga sempat menolak pasien dirujuk ke rumah sakit. Viral di media sosial, mobil ambulans membawa pasien ibu hamil terjebak di jalan rusak di Desa Siau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Ibu hamil tersebut merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Rantau Rasau ke Rumah Sakit Umum Daerah setempat. Namun sebelum sempat tiba di rumah sakit, pasien meninggal dalam perjalanan. Memang ada pasien ibu hamil dari Rantau Rasau yang mau dirujuk ke Rumah Sakit Nurdin Hamzah. Sekitar jam 3-an, pihak Puskesmas Rantau Rasau menelpon UGD Rumah Sakit Nurdin Hamzah untuk merujuk pasien. 2 jam setelah dari menelpon pertama, dan 2 jaman mereka menelpon lagi bahwa pasiennya meninggal dunia di jalan. Sebelumnya, pada 15 Agustus lalu, pasien ibu hamil 7 bulan ini ke puskesmas didampingi keluarga untuk berobat karena sesak nafas. Pihak puskesmas pun melakukan tes swab antigen pada pasien dan hasilnya reaktif. Pihak puskesmas berniat merujuk pasien ke rumah sakit, namun pihak keluarga pasien menolak dan meminta pasien isoman di rumah. Selanjutnya, pada 17 Agustus lalu, pasien kembali mengalami sesak nafas dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Pasien diantar ke puskesmas dengan keadaan sesak nafas. Setelah diperiksa dan direpit, ternyata positif antigen reaktif. Jadi kalau antigen reaktif harus kita kirim ke rumah sakit. Hingga kini, jalan rusak di Desa Siau Jambi masih belum diperbaiki. Hanya ada beberapa alat berat yang diturunkan untuk membantu mobil yang terpuruk dan meratakan jalan yang berlubang supaya tidak menimbulkan kemacetan panjang. Dari Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui apa upaya pemerintah setempat terkait jalan rusak di Desa Siau di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, sudah bergabung bersama kami pemirsa Bupati Tanjung Jabung Timur, Bapak Romi Haryanto. Halo, selamat siang Bapak Romi. Assalamualaikum, selamat siang Mas. Ya, selamat siang Pak Romi. Pak Romi, ini jalan rusak di Desa Siau ini tergolong parah. Kondisinya saat ini apakah sudah diperbaiki, Pak? Perlu kami sampaikan di sini, Mas. Memang kondisi ruas jalan dari Sabak menuju ke Rantau Rasau saat ini memang dalam mengalami keadaan rusak. Dan saya ingin sampaikan di sini juga bahwa kita di sini tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Dan itu memang ruas jalan pemerintah provinsi. Namun tentunya Pak Gubernur terus intens berkomunikasi dengan saya dan memberikan perhatian khusus terhadap jalan tersebut. Dan tentu ada tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh Bapak Gubernur. Bahkan beliau langsung instruksikan kepala Dinas PU Provinsi Jambi untuk segera berkoordinasi dengan saya untuk melaksanakan langkah-langkah yang sekiranya dapat memperlancar arus lalu lintas dari Rantau Rasau menuju Sabak. Ya, jadi Pak Romi. Langkah-langkah strategis sudah dilakukan, walaupun mungkin belum sempurna, belum semaksimal mungkin. Namun yang paling penting saat ini tentu aktivitas masyarakat, terutama aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan minimal baik lah gitu, Mas. Pak Romi, sejauh ini kendalanya apa sih Pak Romi? Mungkin kalau saya jawab saya ringkas, kendalanya dana, Mas. Dana. Karena ya
Karena kan sama-sama kita ketahui, Mas, dengan kondisi pandemi COVID saat ini tentu semua pemerintah daerah kewalahan. Begitu juga Bapak Gubernur Jambi. Biasanya beliau anggaran di bidang KPU-an itu hampir 1 triliun. Tapi dengan kondisi COVID saat ini, saya dengar cuma sekitar 250 miliar dan itu pun harus dibagi 11 kabupaten kota. Jadi kita harus memaklumi kondisi tersebut. Makanya saya bilang dalam hal ini kita tidak akan cari siapa benar atau salah, tapi bagaimana solusinya supaya aktivitas ekonomi masyarakat lancar. Gitu, Mas. Nah, Pak Romi, ini kan kasus serupa juga pernah terjadi di Januari lalu, di mana ada ibu yang juga mengalami pendarahan usai melahirkan dan akhirnya tak tertolong karena terjebak jarum rusak nih. Lalu upayanya sekarang untuk menghindari jatuhnya korban jiwa lagi seperti apa, Pak Romi? Jadi ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Upaya-upaya yang seperti tanggap darurat sudah kita lakukan, seperti yang sudah Mas sampaikan tadi. Bapak Gubernur sudah meneruskan Kadis PU Provinsi untuk segera melakukan upaya-upaya supaya aktivitas masyarakat lancar, menurunkan alat berat, ya kan. Terus pemerintah kabupaten juga menurunkan alat berat, bersinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk melakukan supaya mengurai kemacetan yang selama ini terjadi. Itu upaya yang dalam waktu dekat kita lakukan. Di samping juga kita minta pada segenap pengusaha mobil supaya membatasi muatannya. Baik. Kita sudah melakukan. Ya. Baik Pak Romi Haryanto, terima kasih Pak Romi Haryanto. Semoga kendala tadi didengarkan oleh pemerintah pusat segera dibantu agar segera jalanan di sana cepat segera diperbaiki, Pak Romi. Terima kasih banyak Pak Romi. Ya pemirsa, satu keluarga di desa Candi Mas, Natar, Lampung Selatan Sabtu siang tewas tersambar petir saat berteduh di dalam gubuk di ladang milik mereka. 3 orang tewas, 2 korban lainnya mengalami luka bakar dan 1 korbannya selamat. Suasana duka menyelimuti kediaman satu keluarga yang tersambar petir di Jalinsung, Gang Candi Mas, Natar, Lampung Selatan. 3 korban tewas yaitu Sutini 65 tahun, Linda 22 tahun dan Ivan 8 tahun. Sementara 3 lainnya selamat, namun 2 diantaranya mengalami luka bakar. Peristiwa terjadi saat hujan turun ketika para korban bekerja di sawah. Satu keluarga tersebut kemudian berteduh di dalam gubuk di tengah sawah bersamaan saat petir menyambar. Ya, nah udah nggak gerimis ke ladang ke sawah lagi ngarit lagi gitu ya, udah baru 2 tekem gerimis lagi ke gubuk lagi gitu ceritanya. Terakhir ini baru masuk gubuk, baru duduk langsung ada dor gitu. Suara sambaran petir itu tadi seketika gitu ya? Iya. Ya. 3 korban meninggal dimakamkan Minggu pagi di desa Candi Mas, Natar. Sementara 2 korban luka bakar masih mengalami trauma dan menjalani perawatan. Dari Natar, Lampung Selatan, Andre Safandi, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban tewas akibat sengatan kabel listrik di Lebak, Banten meminta pertanggungjawaban PLN. Keluarga terguncang dengan kematian korban yang merupakan tulang punggung keluarga. Duka masih menyelimuti keluarga Jerry, warga desa Panyawungan, Lebak, Banten. Jerry tewas meninggalkan seorang istri yang baru dinikahinya. Keluarga sangat berduka atas kematian Jerry yang merupakan tulang punggung keluarga. Keluarga tak terima dan menuntut pertanggungjawaban PLN karena korban dan 5 ekor kerbau yang digembalakannya tewas akibat tersengat listrik dari instalasi kabel PLN yang putus. Ya kami minta keadilan lah gitu kan, karena memang meriksa dan agak terang dan memang kesalahan adik-adik gitu ya. Jadi berharapan kami pihak keluarga mah pada menuntut keadilan. Saat akan dikonfirmasi ke kantor PLN UP 3 Banten Selatan, Kepala ULP Malimping enggan berkomentar dengan alasan tengah terpapar COVID-19. Sebelumnya seorang penggembala kerbau tewas di sawah di Kampung Warung Gunung, Lebak, Banten bersama 5 ekor kerbau miliknya. Korban tewas diduga akibat tersengat listrik kabel instalasi PLN yang terputus dan masuk ke sawah. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Di tengah perpanjangan PPKM, warga ibu kota mulai kembali padati Gelora Bung Karno, Jakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.